saya mengangkat tema ataupun materi tentang pengertian nikah, tentang munakahat ataupun nikah. Pengertian nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yunkihu nikahan, yang berarti menghimpun, mengumpulkan ikatan pernikahan, atau dari kata akdun artinya ikatan. Menurut istilah pengertian ahli fikih, yaitu nikah adalah suatu akad perjanjian yang menghalalkan pergaulan suami istri antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan tersebut dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama. Itu menurut istilah. Sedangkan syarat-syarat perkawinan ataupun pernikahan itu ada 6. Yang nomor 1 adalah mempelai laki-laki ataupun mempelai pria. Yang kedua, mempelai perempuan ataupun mempelai wanita. Jadi tidak sah apabila kita mau menikahkan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, itu menyerupai kaum Lut. Yang ketiga, syarat wali perempuan. Adanya wali perempuan, dan wali perempuan ini mempunyai syarat-syarat lagi baru sah dia menjadi wali, ya. Yang keempat, syarat bebas halangan perkawinan bagi kedua mempelai. Laki-laki mempunyai syarat dia itu boleh menikah. Salah satunya apa? Yang pertama, dia itu sesama muslim, yang sudah pasti. Yang kedua yaitu dia itu bukan poligami yang kelima, ya. Kalau masih 1, 2, dan 3 ke 4 itu masih boleh. Tapi kalau yang dinikahkan yang kelima itu nggak boleh. Nanti kita jelaskan, saya jelaskan secara kecilnya saja, ya, urutannya aja. Bagi kedua mempelai, yang perempuan misalnya dia tidak sedang masa iddah, bukan orang yang berbeda agama. Yang kelima, syarat sah bagi saksi pernikahan perkawinan. Ada saksi dan syarat jadi saksi itu terpenuhi, ya. Yang keenam, syarat persyaratan akad nikah yang sah. Ada syarat-syarat dan persyaratan akad nikah yang sah. Jadi di antara 6 syarat ini ada syarat-syaratnya lagi yang mungkin akan saya jelaskan di dalam pelajaran saya di kelas nanti. Tidak saya jelaskan di sini. Ini kan PPT, ya, rangkuman ataupun penjelasan kecilnya. Kemudian hukum menikah, macam-macam hukum menikah. Yang pertama, wajib. Hukum menikah menjadi wajib apabila seseorang telah mau dan mampu menjalankan, dan jika tidak segera dilangsungkan sangat dikhawatirkan akan berbuat zina dan berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum menikah itu sunnah. Seorang menginginkan pernikahan untuk memperbanyak keturunan, namun ia masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Yang ketiga, itu hukumnya mubah. Seseorang mampu menahan gejolak nafsunya dari berbuat zina, sementara ia belum berminat memiliki anak dan keturunan. Yang keempat, itu hukumnya makruh. Seseorang yang belum berminat mempunyai keturunan dan belum berminat menikah, sedangkan ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Apabila ia menikah, maka ibadah sunnatnya dan keluarganya akan terlantar. Yang kelima, haram jika keputusan pernikahan seorang justru merugikan pasangannya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, tidak punya pekerjaan, ya, perangainya buruk, tidak paham agama, mungkin contohnya seperti itulah mungkin, ya. Dan selanjutnya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama untuk memenuhi naluri manusia yang asasi, ya, untuk mendapatkan ketenangan hidup, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, untuk membentengi akhlak. Yang nomor 4, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Nomor 6, menegakkan rumah tangga yang islami. Itu tujuan pernikahan. Mahram untuk kaum laki-laki, ya, untuk orang laki-laki itu mahramnya ada yang jalur ibu, jalur ayah. Ini yang dari jalur ibu, ya, berarti dari pihak ibu kita, ya. Siapa itu? Yang pertama ibu, ya, nenek, bibi, istri paman, saudara sekandung, kemudian istri saudara ataupun keponakan sendiri, sepupu, ya, sepupu bibi, anak bibi ataupun sepupu, itu haram nikah. Itu dari pihak ibu. Kita laki-laki.
dari keluarga ibu kita, itu yang tidak boleh kita nikahkan. Sedangkan kita bagi laki-laki tidak boleh menikahi saudara ayah kita, yaitu yang pertama yang karena ada hubungan dengan ayah kita, yang pertama itu ibu, nenek, istri paman, bibi, saudari, kakak atau adik kandung, dan itu sepupu, anak bibi sepupu ya, anak ataupun cucu cicit, dan anak daripada keponakan, itu tidak boleh. Jadi itu hukumnya haram. Terus seorang perempuan mahramnya adalah kakek, ayah, paman, saudara laki-laki, keponakan, menantu, cucu menantu, anak, cucu, anak tiri, cucu tiri, suami, mertua, dan kakek. Itu mahram bagi seorang perempuan. Sedangkan dari pihak bapak, itu yang tidak boleh menikah dengan seorang perempuan adalah ibu, kakek, suami bibi, paman, saudara sekandung, anak ataupun cucu ataupun cicit, anak keponakan, anak bibi, anak paman sepupu. Ini mahram dari jalur ibu. Tujuan pernikahan dalam Islam memenuhi tuntutan naluri manusia. Setelah itu membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan, kemudian menegakkan rumah tangga yang islami, kemudian meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperoleh keturunan yang saleh. Adapun manfaat pernikahan, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan dan menghidupi sunnah Nabi, menundukkan pandangan mata, menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan, memelihara kemaluan dari beragam maksiat, termasuk golongan yang ditolong oleh Allah di akhirat, menunaikan ganjaran yang amat banyak, mendatangkan ketenangan hidup, memiliki keturunan yang saleh, menjadi sebab semakin banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat ini saya ambil dalam sebuah buku Keluarga Sakinah yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Paduan Keluarga Sakinah, halaman 53-79, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Mungkin hanya cukup sekian. Jadi dari kesimpulan itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah merupakan tuntunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga menikah merupakan tuntunannya. Maka saya akhiri, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.